Stasiun itu kecil, tua, dan sudah lama tidak ramai. Namun setiap jam 1:13 dini hari, warga sekitar sering mendengar suara kereta melintas, padahal jadwal resmi menyatakan tidak ada kereta lewat jam segitu. Dimas, seorang mahasiswa rantau, pulang malam karena tugas kampus. Ia memutuskan menunggu kereta terakhir di stasiun itu karena tidak ingin merepotkan temannya. Namun, malam itu kereta terakhir tidak kunjung datang. Dimas duduk di bangku peron yang dingin. Lampu neon di atasnya berkedip seperti hampir mati. Tiba-tiba, suara klakson kereta menggema keras. Cukup untuk membuat jantungnya berdegup cepat. Rel di depannya bergetar, seakan kereta sedang melintas. Tapi, tidak ada apa-apa. Loh, kok bisa? Gumam Dimas. Mencoba tetap tenang, ia menatap lorong rel yang gelap. Dari kejauhan terlihat titik cahaya seperti lampu lokomotif. Semakin dekat, semakin terang. Dan saat akhirnya melewati peron, kereta itu transparan. Bayangan gerbong melintas, tapi tampak seperti kabut tebal. Tidak ada suara roda, tidak ada suara gesekan rel. Hanya klakson yang terdengar panjang dan menyayat. Dimas berdiri terpaku pada gerbong ketiga. Ia melihat beberapa bayangan manusia duduk di kursi. Semuanya menatap lurus ke depan. Lalu, salah satu di antaranya menoleh ke arah Dimas. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan kulitnya seperti sudah mengelupas. Ia mengangkat tangan perlahan, seperti memberi isyarat memanggil. Dimas terpaku, tidak bisa bergerak. Kereta hantu itu berhenti sekitar 1 meter dari posisi Dimas. Pintu gerbong terbuka dengan bunyi yang panjang dan dingin. Sosok pucat itu berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan ke pintu. Naiklah. Suara lirih itu terdengar langsung di telinga Dimas. Padahal sosok itu masih jauh. Dimas mundur setapak, tapi tangannya terasa seperti ditarik oleh hawa dingin. Naiklah. Peron ini bukan tempatmu lagi. Dimas hampir terpeleset ketika bayangan itu mengulurkan tangan ke arahnya. Tiba-tiba seseorang berteriak dari kejauhan, "Jangan lihat dia, tundukkan kepalamu." Seorang penjaga stasiun tua berlari sambil membawa lampu senter. Ia menarik Dimas menjauh dari peron. Begitu mereka keluar dari area peron, kereta hantu itu mulai memudar, lalu menghilang sepenuhnya. Napas Dimas tersengal. Apa itu? Pak, itu kereta kecelakaan tahun 1983. Semua penumpangnya meninggal. Dan setiap malam mereka mencari orang baru untuk diajak pulang bersama. Seluruh tubuh Dimas merinding. Kenapa mereka manggil saya? Penjaga itu terdiam. Matanya menatap Dimas lama seperti menilai sesuatu. Karena malam ini kamu duduk di tempat salah satu korban dulu duduk. Mata Dimas terbelalak mendengar perkataan penjaga itu. Dimas memutuskan tidak jadi naik kereta malam itu. Ia minta dijemput temannya. Saat berjalan keluar stasiun, ia mendengar sesuatu dari arah rel. Bisikan, "Tunggu kereta berikutnya. Kursimu masih kosong. Kami akan kembali." Dimas menoleh refleks. Sejak kejadian malam itu, Dimas tidak pernah berani melewati stasiun tersebut. Namun mimpi buruk mulai datang hampir setiap malam. Ia selalu mimpi yang sama. Ia duduk di peron kosong. Lampu redup. Angin dingin menyapu wajahnya. Dan dari kejauhan, kereta itu datang lagi. Kereta transparan. Gerbong berisi penumpang pucat. Dan sosok yang sama selalu berdiri di pintu, mengulurkan tangan padanya. Kursimu masih kosong. Dimas terbangun dengan napas terengah dan keringat dingin. Suatu pagi, Dimas melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti. Di punggung tangannya terdapat bekas garis memanjang, seperti jejak genggaman. Padahal, malam itu ia hanya mimpi. Jejak itu dingin ketika disentuh. Astaga, apa mereka benar-benar menyentuhku? Gumamnya dengan suara gemetar.
Temannya, Rangga, melihat bekas itu dan bertanya, "Lu berantem sama siapa?" "Enggak, ini dari mimpi," balas Dimas cepat. Rangga tertawa kecil. "Sumpah, Dim, lu makin aneh." Dimas tidak menjawab, karena ada sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar mimpi. Malam harinya, Dimas sedang mengerjakan tugas saat telepon genggamnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia hampir mengabaikannya, tapi telepon itu terus berdering tanpa henti. Akhirnya, ia mengangkat. "Halo." Tidak ada suara, hanya angin seperti suara desiran dari lorong rel. Lalu, terdengar pelan, "Peron kosong, kursimu masih kosong." Dimas melempar teleponnya ke kasur. Wajahnya pucat. Suara itu adalah suara yang sama, seperti di stasiun Dinjen. Kosong, kosong, bergaung seperti berasal dari terowongan panjang. Dimas akhirnya memutuskan kembali ke stasiun itu, berharap menemukan penjaga tua yang pernah menyelamatkannya. Stasiun tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Rumput liar tumbuh tinggi, dan beberapa lampu sudah mati. Tetapi saat ia mencari-cari, ia mendengar suara dari ruang jaga. Suara seseorang batuk pelan. "Heh, kamu kembali." Penjaga tua itu muncul dengan senter kecil di tangannya. "Kamu tidak seharusnya datang lagi," katanya dengan nada cemas. Aku harus tahu kenapa mereka memanggil aku." Penjaga itu menghela napas panjang. "Apa kamu tahu siapa yang duduk di bangku peron tempat kamu duduk malam itu?" Dimas menggeleng. "Itu tempat duduk korban terakhir, mahasiswa. Juga usianya sebaya kamu." Dimas merinding. Apa dia meninggal di rel? Penjaga itu menatap lurus ke matanya. Tidak. Dia naik kereta itu dan tidak pernah kembali. Tanpa peringatan, angin dingin menerpa dari arah rel. Lampu stasiun tiba-tiba hidup semua sekaligus. Kemudian, suara klakson yang sangat keras jauh lebih dekat dari sebelumnya. Rel bergetar kuat. Lamunan putih muncul dari ujung jalur. Cahaya bulat lokomotif bergerak cepat menghampiri. Penjaga tua itu berusaha mendorong Dimas menjauh. Jangan lihat." Tapi Dimas terpaku. Sosok-sosok dalam gerbong mulai tampak jelas. Menatap ke arahnya, mengulurkan tangan. Dalam hitungan detik, kereta itu berhenti di depan mereka. Pintu terbuka, dan korban terakhir mahasiswa yang disebut penjaga tadi berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya seperti cekung ke dalam. Mulutnya bergerak pelan. "Kursimu belum terisi." Tangan mayat itu menggapai, tapi tiba-tiba penjaga tua menarik Dimas dan mendorongnya ke belakang. Pergi. Sekarang, penjaga itu berdiri di depan pintu kereta, menghadang sosok tersebut. Kereta bergetar keras, pintu menutup, dan kereta itu menghilang seperti asap ditelan kegelapan. Dimas tergelincir jatuh di peron. Gemetar ketakutan, "Bapak, tidak apa-apa." Penjaga tua itu berdiri mematung, menatap rel kosong. Mereka mencari pengganti agar mereka bisa tenang. Dimas menelan ludah. "Lalu kenapa bukan saya?" Penjaga tua itu tersenyum tipis, tapi matanya tampak sedih. "Karena seseorang sudah menggantikan kursimu." Dimas membeku. Apa maksudnya? Penjaga tua itu memalingkan wajah ke arah rel. Suaranya berat. "Lihat sendiri besok pagi." Keesokan paginya, berita menyebar. Penjaga stasiun ditemukan hilang. Diduga tertabrak kereta. Namun yang membuat Dimas gemetar, di tempat kejadian perkara, warga mengatakan mendengar suara kereta pada jam 1:13 pagi. Padahal tidak ada kereta yang lewat, dan di samping rel ditemukan topi penjaga tua itu masih utuh, seakan baru saja dijatuhkan. Suatu malam, Dimas kembali bermimpi tentang kereta itu. Tapi kali ini, bangku di dalam gerbong sudah tidak kosong lagi. Penjaga tua itu duduk di sana, menatap Dimas dari kejauhan. Tidak marah, tidak sedih, hanya menunggu kereta berikutnya